Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Syafaras dengan NIM 2024 Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang jawaban saya yang tugas interaksi manusia dan komputer yang sebelumnya, yaitu tentang menganalisis lingkungan tempat berinteraksi dengan komputer atau laptop. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tempat interaksi saya bersama komputer, yaitu di kosan saya. Saya berada di kosan saya yang nyaman di dalam kamar pribadi saya, berinteraksi dengan komputer saya di atas meja belajar dan dengan satu kursi yang berfungsi untuk saya duduki, dan juga dengan mouse yang lumayan jarang saya gunakan karena saya lebih memilih untuk menggunakan touchpad. Dan saya juga menggunakan pencahayaan lampu untuk di kamar agar interaksi saya dengan komputer tetap terjaga, dan kesehatan saya, baik itu kesehatan badan atau kesehatan mata saya, juga tetap terjaga. Masih dengan penjelasan tempat saya berinteraksi dengan komputer tepat di depan jendela yang sudah saya tutup dengan gorden karena sudah malam hari, dan di sebelahnya ada pintu yang berfungsi untuk keluar ke teras. Dan biasanya saya membuka pintu untuk mendapatkan udara segar agar udara di kamar tidak terkurung. Selanjutnya, pada jawaban dokumentasi 4 arah, saya di saat foto POV bagian depan, saya menghadap ke laptop dengan tubuh saya yang rileks, terus tangan saya berada di atas keypad atau touchpad, atau juga terkadang berada di atas mouse. Saya juga terkadang mengetik keyboard yang ada pada komputer. Biasanya saya menggunakan itu saat ingin mencari sesuatu yang saya inginkan, atau saya mengetik sebuah tugas atau laporan. Pada foto saat POV dari kanan, saya terlihat sedang membuka YouTube. Pada saat itu saya sedang membuka YouTube channel Interaksi Manusia dan Komputer, dan saya juga menjelaskan beberapa video YouTube dari channel lainnya untuk menambah wawasan saya tentang interaksi manusia dan komputer. Pada saat saya mendengarkan atau menyimak tentang materi interaksi manusia dan komputer, saya juga sesekali membuka YouTube seperti refreshing, seperti musik atau film hiburan, agar saya tidak jenuh dan energi saya juga tidak terkuras habis waktu saya belajar atau bikin tugas. Dan selanjutnya, untuk aspek penglihatan, saya menatap ke dalam monitor atau ke layar komputer itu sekitar 50 cm dari mata. Dan menurut saya itu merupakan jarak yang ideal karena itu tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Jadi untuk mata saya insya Allah masih aman, dan penglihatan saya juga masih jelas untuk melihat dalam jarak yang segitu. Dan saya juga biasanya memakai kacamata anti radiasi untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti rabun atau silindris atau segala macam. Untuk aspek pendengaran, saya menggunakan speaker laptop internal atau speaker bawaan dari laptop, dan menurut saya speakernya berfungsi cukup baik dan suaranya juga cukup jelas. Dan saya juga biasanya menggunakan, saat berkuliah online, saya menggunakan komputer saya atau laptop saya untuk mendengarkan materi, dan saya dapat mendengarkan dengan baik. Untuk aspek sentuhan, saya menggunakan touchpad, keyboard atau mouse, dan itu untuk melakukan perintah yang saya berikan kepada komputernya. Dan untuk sisi kenyamannya, saya lebih nyaman untuk melakukan interaksi dengan komputer menggunakan touchpad karena lebih simple dan
lebih instan. Dan untuk aspek IPO, yaitu input, proses, dan output, pada jawaban ini saya memberikan jawaban input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Input ini bisa berupa apa saja yang diperlakukan oleh sistem untuk melakukan tugas atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Seperti saat saya melakukan tugas interaksi manusia dan komputer, input yang saya masukkan adalah foto dari 4 arah, dari POV depan, samping, kanan, kiri, dan belakang. Dan setelah saya masukkan input tersebut, maka komputer akan memprosesnya. Dan selanjutnya ada masuk ke tahap proses. Proses adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengolah atau mengubah input menjadi hasil yang diinginkan. Proses ini melibatkan pemrosesan data atau informasi untuk menghasilkan output. Dan pada software ini, foto yang saya jadikan input diproses dan menghasilkan output. Dan output adalah hasil akhir dari proses yang telah dilakukan terhadap input. Output ini merupakan produk akhir atau informasi yang dihasilkan setelah proses. Dan itu merupakan contoh secara garis besar kalau foto yang saya masukkan merupakan input, terus diproses dan menjadi output. Berikut merupakan penjelasan dari saya tentang jawaban saya tugas interaksi manusia dan komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.